بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu cara ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ketika kita mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu juga harus kita perhatikan. Apakah nanti ini akan berdampak negatif setelah kita melakukannya ataukah malah berdampak positif. Karena memang ini di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuka mulut anak tersebut kemudian meludahinya. Kata meludahi di sini itu bisa dia dengan ludah yang banyak, bisa juga dengan cipratan air liur yang sedikit, hanya dengan tiupan saja. Maka untuk kita para peruqyah, bagi kita para peruqyah, kita harus hanya menggunakan sedikit saja. Kalau kita kemudian kita meludah di dalam mulut orang yang kita ruqyah tersebut, tentunya orang tersebut akan merasa jijik dengan kita. Karena ini beda kondisinya dengan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada keberkahan tersendiri. Berbeda dengan air liur kita. Kalau kita ludahkan dengan ludah yang banyak, ini tentunya akan membuat orang yang kita ruqyah tersebut merasa jijik dan besoknya lagi dia tidak mau lagi untuk diruqyah. Ini efeknya nanti kalau dia sudah tidak mau lagi untuk diruqyah, efeknya adalah dia nantinya pastinya akan pergi ke dukun. Maka kita hanya tiupannya ini mengeluarkan air liur yang sedikit, tidak usah terlalu banyak. Kemudian dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhsa aduwallah wa ana rasulullah. Keluarlah wahai musuh Allah. Aku adalah utusan Allah, aku adalah Rasulullah. Tapi kalau kita hanya mengucapkan ikhsa aduwallah, keluarlah wahai musuh Allah, ataupun dengan ucapan yang sebelumnya ukhruj aduwallah, keluarlah wahai musuh Allah. Ana Abdullah. Seperti itu Aku adalah hamba Allah. Keluarlah kalian wahai musuh Allah. Jangan kita katakan ana Rasulullah, bukan karena kita bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya Abdullah Jadi kita ucapkan ana Abdullah, aku adalah hamba Allah. Jadi jangan lagi kita ucapkan ana Rasulullah, tidak diperbolehkan kita mengucapkan hal tersebut. Jadi boleh kita memberikan peringatan terlebih dahulu kepada jin tersebut yang ada dalam tubuh pasien yang akan kita ruqyah tersebut, ataupun orang-orang yang sedang kesurupan. Jadi tidak langsung kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'an, tidak perlu. Kalaupun langsung tidak ada masalah. Mungkin makanya setiap peruqyah tentunya caranya ini berbeda-beda, karena memang tidak ada aturan khusus yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus urutannya harus seperti ini tidak ada. Adapun pendapat dari para ulama, mereka membuat urutan-urutan ini tujuannya adalah agar mempermudah saja. Bukan berarti kalau kita menyelisihi ini bukan dari golongan ahlu sunnah, ini dari ruqyah dari ahlu bid'ah, bukan seperti itu. Tapi tetap selama yang dia sampaikan ataupun selama ruqyah yang dia praktekkan itu terdiri dari 4 syarat, saya sebutkan 4 syarat, maka dia adalah termasuk ruqyah yang syariah. Apa yang keempat syarat tersebut? Ini sering kita ulang-ulang. Yang pertama adalah diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an.
Ya, jadi bacaannya diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, doa-doanya diambil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ataupun tata caranya, ucapan-ucapannya diambil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan bahasa yang bisa dipahami. Dan kemudian yang keempat adalah dengan mengeluarkan suaranya, dengan menyaringkan, menguatkan suaranya, tidak dengan mensirkan, tidak dengan berbisik-bisik. Tidak dengan seperti itu, akan tapi dia keluarkan suaranya dari awal sampai akhir, tidak ada ucapan-ucapan, tidak ada bacaan-bacaan yang dia sembunyikan. Kalau ada bacaan-bacaan yang dia sembunyikan, ini adalah masuk dalam kategori bukan ruqyah yang syar'iyah. Perlu kita tanya lagi. Kalau dia mengaku ruqyahnya adalah ruqyah yang syar'iyah, maka dia harus menguatkan semua bacaan dari awal pelaksanaan ruqyah sampai akhir, perlu sampai membuat air ruqyah, dia juga harus dengan mengeluarkan suara. Ya. Nah, hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Ya, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadisnya menyebutkan bahwasanya ia sudah tidak diganggu lagi. Ya, karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui, ya, bahwasanya ya posisi anak ini itu sedang diganggu jin, dan jin tersebut itu sudah pergi, ya. Berbeda dengan kita, ya. Kalau kita tentunya harus kita berikan amalan-amalan yang bisa membuat orang tersebut itu dijauhkan dari syaitan dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan misalnya dengan zikir pagi petang, zikir setelah sholatnya jangan tinggal. Kita kasih amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan dengan sunnah-sunnahnya para orang-orang ahlul bid'ah yang memberikan amalan-amalan yang bid'ah, ya, disuruhnya membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10.000 kali di waktu tengah malam dan lain sebagainya, ya, dikasih lagi dengan tasbih. Tasbihnya dihargai dengan 5 juta dan lain sebagainya. Ini tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalaupun memang diperbolehkan, ya, maka tidak seperti itu juga tata caranya. Sampai 5 juta harganya, tasbih terbuat dari apa seperti itu, ya, ataupun dari kayu apa dia. Nah, kalau pasti dia akan mengatakan ini sudah diisi, ini sudah ada khodamnya. Ini adalah penipuan, ya, berkedok ustadz. Ya, sekarang ini sangat banyak sekali, ya, uskun, ya, ustadz dukun yang dulunya dia seorang dukun, karena tidak laku lagi dia menjadi dukun, maka kemudian dia menjadi seorang ustadz yang mana pemahamannya masih mengikuti pemahamannya yang lama sebagai seorang dukun. Maka tata cara dia ketika mengobati itu juga ada seperti yang dilakukan oleh para dukun, dan biasanya dia akan membuat mediasi, ya. Sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan mediasi, apakah diperbolehkan ataukah tidak. Ya, ini tentunya, ya, kebanyakan para ulama menyebutkan bahwasanya tidak diperbolehkan melakukan ruqyah dengan mediasi. Ya, ada seseorang, misalnya ada 2 orang, yang satu nanti dimasuki jinnya dimasukkan ke orang yang tidak berobat tersebut. Ya, kemudian yang si fulan ini dia baru berkata kamu ada sakit ini seperti itu. Nah, ini maka tidak diperbolehkan pengobatan yang dengan ruqyah dengan metode mediasi. Ini harus kita camkan karena memang sangat tersebar, ya, sampai di kota, ya, di Indonesia sudah mulai sudah ada seperti itu, ya, sejak lama sudah ada orang yang mempraktekkan ruqyah dengan mediasi. Ya, kalau untuk yang di luar negeri sudah ada sejak lama, di Indonesia mungkin yang terbaru. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan hadis yang keempat, hadis yang diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabbah. Ya, dia berkata,
Ibnu Abbas berkata kepadaku, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Qultu bala. Qala hadhil mar'atu sauda. Atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Qalat inni usra'u wa inni atakashafu. Fada'ullaha li. Qala in syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afika. Faqalat asbiru. Faqalat inni atakashafu fada'ullaha alla atakashafa fada'alaha. Di sini adalah hadis yang memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa bersabar ya ketika kita mendapatkan musibah. Hadisnya, maukah aku perlihatkan kepadamu seorang wanita calon penghuni surga? Dia bertanya. Tentu, jawabku. Dia berkata, wanita itu berkulit hitam. Dia pernah datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata kepada beliau, sesungguhnya aku sering kerasukan dan auratku itu sering tersingkap karenanya. Karena kalau orang yang kesurupan, dia itu tidak mengetahui bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya ketika kesurupan tersebut. Ya. Jadi bisa saja dia mengetahui ini karena dalam kondisi kita sebutkan setengah sadar. Kemudian maka itu doakanlah aku. Nabi SAW berkata, jika mau kamu bisa bersabar dan kamu mendapatkan surga. Dan jika kamu mau, aku akan mendoakanmu agar Allah menyembuhkanmu. Ini adalah tawaran yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita tersebut. Tapi apa yang dipilih oleh wanita tersebut? Apakah dia memilih agar didoakan menjadi sembuh, ya, ataukah dia memilih agar diberikan surga nantinya? Tapi wanita ini dia tidak memilih untuk disembuhkan, akan tetapi dia lebih memilih untuk bersabar. Aku akan bersabar, jawabnya. Ia berkata, sungguh auratku tersingkap jika aku sudah kesurupan. Maka doakan agar auratku tidak tersingkap lagi ketika kesurupan tersebut. Lalu beliau pun mendoakannya. Kemudian Nabi SAW mendoakan agar wanita tersebut ketika kerasukan itu auratnya tidak terbuka. Ya, jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di hadis ini ya memberikan pelajaran kepada kita. Ya, musibah apapun yang menimpa kita, baik itu berkaitan dengan gangguan jin yang kita sudah berobat, sudah diruqyah sampai bertahun-tahun, ya tidak sembuh-sembuh, tidak pergi-pergi jinnya, ya, maka ini adalah hadis yang bisa kita jadikan pegangan agar kita senantiasa bersabar dengan gangguan jin tersebut. Kita sabar dengan gangguan jin tersebut. Biarkan saya jin tersebut mengganggu, kita tetap bersabar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga untuk orang yang bersabar ketika ditimpa musibah. Ketika kita diganggu oleh jin tersebut sudah berbuat kezaliman kepada kita. Biarkan saja jin tersebut yang berdosa dan kita meraih pahala yang sangat banyak. Tidak usah mengeluh, aduh, aku sudah berobat ruqyah ke sana kemari tapi tidak sembuh-sembuh. Tidak usah seperti itu. Kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat kita nantinya di surga. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita berkaitan dengan dalil-dalil, ya, berkaitan dengan kerasukan jin tentunya setelah beberapa jeda berikut ini.